lucu dan sangat menghina kalau dia menjelma jadi manusia, disiksa, menderita sampai mati hanya untuk menjadi salah satu jalan. Itu konyol namanya. Dia bukan salah satu, dia satu-satunya jalan. Siapa yang mau datang pada Yesus malam ini, Anda dipulihkan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Salam, puji Tuhan, Tuhan baik. Saudara-saudara, malam ini saya dan Bapak Ibu jemaat terkasih dikumpulkan lagi untuk kita menerima berkat melalui pemberitaan firman Tuhan. Dan kalau tadi malam kita bahas dari Nats Perjanjian Baru, malam ini saya akan khotbah dari Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Bilangan pasalnya yang ke-21 ayat 4 sampai ayat 9. Bilangan 21 ayat 4 sampai ayat 9 oleh Lembaga Alkitab Indonesia, diberikan judul di situ Ular Tembaga. Tadi waktu seminar yang bermain ayat itu sangat canggih, tuh, sangat respon cepat. Apakah ini orang yang sama? Kalau sama berarti cepat, begitu ya. Karena saya mau ajak kita baca bergantian dulu ayat ini. Bilangan 21 mulai ayat 4. Apakah sudah ada di depan? Oh sudah. Wah, jangan langsung banyak-banyak begini. Jangan, ayat per ayat aja supaya kita satu-satu aja Pak. Kalau begini pusing nanti. Ya, saya dahulu ya. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Ayat 5, jemaat 2, 3. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari antara orang Israel yang mati. 7. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Sama-sama 2, 3. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang, maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Beri tepuk tangan untuk firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, seturut Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai ayat 9 ini, di KKR malam kedua saya mengangkat sebuah tema, yaitu obat bagi racun yang mematikan. Sekali lagi, temanya adalah obat bagi racun yang mematikan. Cerita tentang bagaimana Musa membuat patung ular tembaga ini juga adalah salah satu cerita yang sangat terkenal bagi setiap orang percaya, bagi setiap orang Kristen. Bahkan saking pentingnya peristiwa ini, kalau Bapak Ibu pendeta-pendeta sudah kebanyakan mungkin yang sudah diberi kesempatan oleh Tuhan
berziarah ke tanah perjanjian ya di Israel, kalau menjangkau 3 negara, maka Anda tahu patung ular tembaga ini dibuat di Jordania, di Nebo, di atas gunung Nebo, yang dipercaya sebagai tempat Musa meninggal di sana, di mana Musa tidak bisa melihat tanah Kanaan. Padahal sudah capek-capek mengurus orang-orang tegar tengkuk dan tidak mudah jadi pemimpin dengan level seperti Musa. Karena kita tahu Bapak Ibu, kita yang pendeta kecil seperti ini saja, kita tahu bersama pendeta itu jemaat 10 masalah 10. Jemaat 20 masalah 20. Jadi jangan mimpi jadi pendeta dengan jumlah jemaat banyak kalau tidak tahu dan tidak siap konsekuensi sebagai seorang pemimpin. Tidak mudah loh. Termasuk Bapak penjabat, wali kota, Bapak sekda, pimpin orang sorong begitu banyak. Itu tidak gampang. Jadi kalaupun kita mau kasih masukan seperti yang Pak sekda bilang, pejabat butuh firman, kasih masukanlah dengan tulus. Kasih masukanlah sesuai firman, bukan sentimen politik yang mau menjatuhkan orang secara bodoh-bodoh. Tapi kalau kita memberi masukan dengan dasar firman, dengan dasar kasih, dengan doa, nah itu yang pemerintah butuh. Amin. Nah saudara-saudara, jadi akhirnya Musa kita tahu dia tidak bisa masuk tanah Kanaan. Apakah Musa masuk surga? Pasti. Pasti. Musa mati masuk surga. Buktinya 2 tokoh yang Tuhan izinkan hadir waktu Yesus mengalami transfigurasi di atas gunung Tabor itu, berubah wujud, itu adalah Musa dan Elia. Musa adalah perwakilan Taurat, Elia perwakilan para nabi, dan Yesus perwakilan perjanjian baru. Jadi lengkap itu, seluruh kitab suci diwakilkan oleh 3 tokoh spektakuler itu, yaitu Musa, Elia, dan Tuhan Yesus. Dan 3-tiganya pernah puasa 40 hari. Betul ya? Musa 40 hari waktu ambil 2 loh batu, 40 hari 40 malam tidak makan. Elia juga ketika melarikan diri dari Isabel juga begitu. Yesus di padang gurun pun demikian. Ya, artinya itu perkara istimewa. Kalau sekarang kan tidak ada perintah atau keharusan puasa 40 hari. Kalau di gereja kami 1 minggu 1 kali wajib puasa. Para pelayan apalagi itu wajib hukumnya puasa. Puasa itu adalah tindakan tahu diri sekaligus merendahkan diri. Tahu diri maksudnya pelayanan seperti ini, tampil di depan, itu bukan perkara gampang. Itu bukan perkara seperti orang sekuler, mereka sedang show di depan. Tidak, ini perkara kudus. Ini perkara demi kepentingan kerajaan Allah. Bahkan pada waktu ibadah dilakukan, pujian diangkat, Injil diberitakan, kita sedang ada dalam peperangan rohani. Maka tidak bisa asal niat, asal suka tampil. Tidak bisa begitu. Ya. Tapi kalau puasa 40 hari, jelas itu tidak dipaksakan di Alkitab ya. Saya pernah jelaskan atau saya tekankan bahwa ada bagian-bagian di kitab suci itu yang sifatnya cuma deskriptif. Deskriptif itu hanya menggambarkan peristiwa pada waktu itu dan kita tidak perlu mengikutinya. Tapi ada bagian-bagian firman yang bersifat didaktis. Didaktis itu bersifat rumus. Isinya ada 3, perintah, larangan, janji. Kalau dia perintahkan pergi beritakan Injil, udah taat aja itu. Perintah itu ampuni orang, taat. Itu rumus mutlak. Ya, apalagi kalau dia larang jangan berzina, ya jangan mencuri, pokoknya yang jangan itu rumus. Tapi kalau dia janji, ketahuilah aku menyertai kamu, percaya, itu rumus tuh. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua kebutuhan kita ditambahkan, percaya.
Ada teolog yang mengatakan kalau orang Kristen tuh hidup mengeluh, miskin, susah terus. Cek dulu dia praktekkan Yohanes 6 ayat 33 secara sungguh-sungguh atau tidak. Kalau dia praktekkan, dia tidak mungkin kekurangan. Tidak mungkin. Itu rumus. Tapi ada yang bukan rumus. Yaitu yang deskriptif itu ya. Tuhan Yesus jalan di atas air, tidak usah ikut. Itu ada di Alkitab atau tidak? Tidak usah ikut ya. Saudara jangan bilang Yesus jalan di atas air maka saya juga mau. Maka ikan hiu dan buaya bilang waduh puji Tuhan, hadiah Natal. Mereka baku rampas ngana cebere. Iya kan? Itu cerita, siapa suruh ikut? Di Alkitab tuh Tuhan Yesus tidak nikah, betul? Amin. Yang jomblo tahu saya ikut ini. Jangan orang WhatsApp adek, kakak suka ko. Adek bilang kakak Tuhan Yesus tidak nikah. Saya saja tidak mau nikah ikut Tuhan Yesus menggaya. Siapa yang suruh? Iya kan? Dan ada contoh-contoh lain yang sekali lagi harus diteliti. Supaya jangan sampai yang bukan rumus dipaksakan jadi rumus di gereja. Yang rumus kita buang semua, bahaya itu. Ilmu tafsirnya salah tuh. Nah Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Tapi puji Tuhan ya, Musa masuk surga. Tapi ada masalah di sana. Masalahnya adalah Musa tidak masuk tanah Kanaan. Dan poinnya jelas ya. Penyebabnya jelas, tidak hormat kekudusan. Kekudusan itu benteng loh Bapak Ibu. Kalau bocor, banyak berkat akan bocor juga. Mungkin kita tetap masuk surga, tapi kasihan. Secara berkat jasmani kita rugi banyak. Benar. Makanya banyak hamba Tuhan tuh menderita kerugian. Walaupun saya yakin dia bangkit, dia mati masuk surga. Tapi kasihan, berkat-berkat tuh kayak bocor aja. Mungkin seperti Musa tidak jaga kekudusan. Daud aja jatuh tuh, konsekuensinya ada loh. Pengampunan jalan, tapi konsekuensinya luar biasa. Anak laki-lakinya perkosa anak perempuannya. Amnon perkosa Tamar, Absalom bunuh Amnon, Absalom kudeta papanya, sampai jalan kaki kosong. Jadi bagaimanapun tetap tidak boleh remehkan kasih karunia Allah. Amin. Nah malam ini saudara-saudara dibawa tema obat bagi racun yang mematikan seturut Bilangan 21 ayat 4 sampai ayatnya ke-9 ini ada pelajaran-pelajaran yang menarik. Yang pertama, apa yang menyebabkan terjadinya racun tersebut atau kenapa Israel keracunan? Keracunan di dalam teks ini adalah gara-gara dipagut ular. Yang pertama adalah karena memang Israel berdosa, saudara-saudara. Apa saja dosa Israel di dalam pembacaan kita ada 4. Dosa yang pertama kalau kita lihat ayat 5, kita baca sekali lagi. Ayat 5 dari Bilangan 21. Disinilah letak keempat dosa dari Israel. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Ya. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Ya, saudara lihat ada dosa-dosa yang terjadi di sini yang berujung dengan penghukuman. Yang pertama adalah ayat ini berkata, mereka berkata-kata melawan Allah. Itu dosa pertama. Mereka berkata-kata melawan Allah. Saudara-saudara, ini yang istilah lain Alkitab bilang bersungut-sungut. Beda mengeluh kepada Allah dan mengeluh tentang Allah. Itu dua hal yang berbeda. Kalau saudara ada beban lalu mengeluh kepada Tuhan, Tuhan aku sakit, Tuhan suamiku tidak bertobat, Tuhan aku dikejar-kejar koperasi.
Itu ini contoh saja ya. Itu namanya mengeluh kepada Allah. Itu tidak dosa selama tidak berlebihan dan tidak menjadi orang yang ditipu setan, di mana kita lebih membesar-besarkan masalah daripada membesarkan Allah. Ya, itu masih bisa ditoleransi, yaitu mengeluh kepada Allah. Tapi kalau mengeluh tentang Allah itu dosa. Mengeluh tentang Allah adalah satu sikap sungut-sungut yang isinya menganggap Allah salah bikin keputusan. Allah salah merancangkan sesuatu bagi hidupku. Itu dia punya nama, mengeluh tentang Allah. Kenapa begini? Itu mengeluh tentang Allah. Kalau kami di NTT bilang, aduh Tuhan aduh. Ya. Ini orang-orang yang mengeluh tentang Allah. Saudara dengar, masalah kita itu sudah sangat berat. Sungut-sungut itu akan semakin memperberat masalah yang kita hadapi. Makanya kenapa Alkitab bilang, kalau ada masalah latih diri mengucap syukur. Itu akan memperingan masalah yang kita hadapi, baik sakit penyakit, masalah keuangan, masalah rumah tangga, tantangan dalam pelayanan, tantangan dalam bisnis, tantangan dalam berumah tangga. Kalau melatih diri mengucap syukur dalam segala hal, baik suka maupun duka, enak tidak enak, sakit sehat, untung rugi, itu akan membuat kita semakin mampu menghadapi masalah seberat apapun, karena kita dilatih untuk berkata dan percaya, Allahku jauh lebih besar dari masalah sebesar apapun yang sedang aku alami atau yang akan aku alami. Tetapi kalau orang mulai bersungut-sungut, berkata-kata melawan Allah, protes rencana Allah, protes firman Allah, dan lain sebagainya, ini bahaya. Kadang-kadang dia bersungut-sungut tentang dirinya, kadang-kadang dia bersungut-sungut tentang orang lain. Tapi yang salah tanpa dia sadari, dia kelihatannya marah orang, tapi sebenarnya dia sedang protes Tuhan Allah. Hidupnya menderita terus, tapi dia lihat kok tetangganya semakin diberkati. Dia mulai iri hati, dia mulai kepahitan. Dan orang yang suka iri hati model begitu, ya, iri hati itu akan membunuh kamu loh. Iri hati, sakit hati model begitu, orang seringkali dia kira dengan dia sakit hati, dia iri hati, lalu gara-gara sakit hati, iri hati, dia mulai gosip keliling dengan tujuan menjatuhkan orang itu. Dia pikir dengan melakukan itu, orang itu tambah hancur. Salah saudara. Saudara yang kepahitan, iri hati, suka gosip kiri kanan, dengar baik, itu tuh ibarat Anda minum racun. Masa Anda minum racun lalu orang yang mati? Lu yang minum, lu yang mampus dong. Amin. Orang Tuhan tambah angkat, Tuhan tambah promosi, Tuhan tambah bawa dia keliling dunia. Aduh, kamu tambah rusak, kasihan. Itu seperti burung Raja Wali terbang, lalu burung gagak ganggu dia. Saya pernah nonton di TikTok, burung yang paling berani mengganggu burung Raja Wali itu burung gagak. Burung Raja Wali terbang, dia suka hinggap, dia patok-patok di sini. Tapi Raja Wali tambah terbang, sampai menembus atmosfer, sampai dia kehabisan oksigen, dia jatuh sendiri. Tolong dong anak-anak Tuhan disorong, jadi kayak Raja Wali, jangan kayak burung gagak. Urusannya cuma patok orang. Kalau kayak Raja Wali, masalah tambah besar, patokan tambah mengerikan, gangguan tambah mengerikan, kita terbang tambah tinggi. Kita terbang tambah tinggi, sampai yang matok, yang gosip bingung. Artis Agnes Mo bilang, kalau kita prestasi, kita tambah tinggi, orang yang gonggong omong di belakang, kita sudah ketinggian sampai kita bilang, lu omong apa? Beta tidak dengar.
Orang udah level kemana-mana lu masih gonggong-gonggong yang tidak perlu kayak anjing. Gonggong-gonggong. Amin Bapak Ibu. Nah bersungut-sungut itu dosa saudara-saudara. Makanya cerita ini diulang lagi di beberapa data. Misalnya dalam 1 Korintus pasal 10 mulai ayat 9 sampai ayat 11. Paulus memperingatkan orang Korintus sekaligus memperingatkan kita semua. Tolong hindari dosa berkata-kata melawan Allah atau bersungut-sungut ketika ada masalah, ketika ada tantangan atau melihat keberhasilan orang lain. Perhatikan ini ayat 1 Korintus 10 ayat 9. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka mati di pagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ya, saudara tahu ini semua ditulis untuk apa? Untuk kita memperingatkan kita di seluruh dunia termasuk yang di Sorong. Dan kalau ini khotbah nanti Pak Sekretaris ini ada toh akan diposting di channel saya. Jadi yang nonton di channel saya juga nanti kau juga tolong baca ini ayat ya. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Berarti kita sekarang juga, ini dosa tidak main-main. Ya. Orang kalau suka bersungut-sungut, suka mempersalahkan sana sini tanpa dia sadari, kelihatannya dia persalahkan suami, kadang kelihatan dia persalahkan istri, ya. Tapi kalau tarik-tarik yang paling dia salahkan itu Tuhan. Kenapa dapat istri begini? Saudara, itu istri kau pikir muncul dari pohon beringin kah? Itu Tuhan yang cipta, Tuhan sudah atur sebelum dunia dijadikan, orang sudah ada jodoh-jodohnya. Sekurang-kurangnya suami Anda, sekurang-kurangnya istri Anda, ya sudah, pikulah salib ini. Amin. Wah, jangan seperti Adam dong. Tuhan tanya Hawa, kenapa? Tuhan tanya Adam, kenapa ini bisa dosa begini? Perempuan yang kau tempatkan, bukan hanya dia tidak kasih salah Hawa saja. Kau bisa kasih perempuan lain kah? Itu pengertiannya sama. Kau kasih perempuan sial begini nih yang akhirnya kita semua hancur. Bapak-bapak, kalau Anda terlalu kecewa dengan istri Anda tanpa dasar, kalau kecewa kritisi membangun, ya itu yang diharapkan dari sebuah rumah tangga. Bukan kecewa sampai berharap kalau bisa suami ini mati cepat begitu loh. Makanya dia mulai suka lagu rohani tapi lagunya lebih ke irama atau liriknya tuh pembunuhan gitu. Suami lewat dia menyanyi lagu, Tuhan angkat dirinya lebih cepat, lebih baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini perlu kita perhatikan. Kadang-kadang kita sungut-sungut kayak begitu. Ya, saya didik istri dan anak-anak. Sebelum kita pimpin orang banyak, dalam rumah kita didik dulu. Anak saya anak saya 4 orang itu, yang namanya canggih-canggih, aneh bin ajaib, bikin heboh seantero jagat raya itu. Yang ketiga tuh autis. Sudah umur 7 tahun belum bisa bicara secara spontan, kecuali kita dikte dia. Karena autis, dia suka motoriknya tuh saraf-sarafnya ada yang bermasalah, jadi kita lagi terapi. Tapi Anda tahu Bapak Ibu, saya didik istri, kalau kita berdoa selalu bilang, Tuhan ini anak-anak terbaik. Ini anak bukan produk gagal. Karena Allah tidak mungkin salah. Hanya kami yang belum mengerti. Amin, saudara-saudara. Allah tidak pernah salah, saudara-saudara. Berapa banyak orang yang segala akhirnya Tuhan itu jadi pihak yang salah. Kenapa saya muka begini? Kenapa rumah begini? Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa? Saudara tahu waktu Anda banyak bertanya begitu sampai ada kemarahan, itu pihak yang paling Anda salahkan itu Tuhan.
Karena kita sedang bicara dosa Israel yang pertama dalam Bilangan 21 ayat 5 ini adalah berkata-kata melawan Allah. Jaga mulutmu. Jangan mulutmu bawa engkau pada bencana, saudara-saudara. Makanya kita bilang belajar bersyukur, belajar bersyukur, belajar bersyukur. Termasuk buat semua tantangan yang kita hadapi. Karena percayalah, Anda dan saya harus akui, kita tidak pernah lebih bijak dari Tuhan Allah. Petrus sebagai contoh baru dipuji. Gara-gara waktu di Kaisarea Filipi itu, Tuhan Yesus bilang sama murid-murid, menurut kata orang saya siapa? Lalu mereka bilang, oh ada yang bilang salah satu nabi, ada yang bilang Elia, Yohanes Pembaptis, Yeremia dan lain sebagainya. Lalu Yesus bilang, iya tapi kalau menurut kalian saya siapa? Semua tenang, Petrus yang ngomong, engkau Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Yesus bilang apa? Berbahagialah kau Simon bin Yunus, karena bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, tapi Bapa yang menyatakan. Di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku, jemaatku, dan alam maut tidak bisa ganggu gugat. Kalau alam maut saya tidak bisa, apalagi cuma alam syah dan lain-lain, tidak bisa. Oh itu tidak bisa itu. Gereja itu didirikan di atas batu karang yang teguh. Itu di ayat Matius 16 ayat 13 sampai ayat 17, 18. Tapi lompat sedikit di ayat 21, Tuhan Yesus mulai menyatakan bahwa dia akan menderita. Anda tahu Petrus responnya satu-satunya orang yang tegur, tarik baru tegur lagi. Matius 16, 21, 22. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. 22, respon Simon Petrus bagaimana? Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau. Sampai di situ. Bapak Ibu lihat, ini sok lebih bijak namanya. Baru mentang-mentang baru dipuji, waduh. Dia pikir semua hal dia betul. Padahal yang tadi benar pun karena Tuhan. Sekarang nih sok lebih bijak. Aduh saya, orang berani tarik Yesus, tarik tegur. Ingat. Waduh saya sama ketua PGPI kita tidak berani. Iya toh. Saudara di sinode gereja sama ketua BPD GSJ aja, pendeta-pendeta GSJ yang ada di Sorong nggak berani kan? Iya tuh, sama Pak Sekda mana ada berani begini, cari hal, non job. Makanya kalau bawa-bawa kepala bidang langsung eksekusi, kau begini-begini saya naik motor tidak pakai plat nomor nanti ya. Iya kan? Ini Tuhan Yesus, Petrus soal lebih bijak. Langsung Tuhan Yesus bukan bilang, hei hambaku, tidak. Hei setan, iblis. Coba 2, 3. Iblis. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Poinnya jelas ya. Kalau kita dikendalikan oleh Roh Kudus, oleh Bapa, batu karang. Kalau kita mulai sok tahu, batu sandungan. Saudara lihat ini dua batu memang ini berbeda, sama-sama kepada Petrus. Tadi baru disebut batu karang, sekarang jadi batu sandungan. Ketika sok tahu, ketika salah ngomong, ketika sok pintar, sok bijak, batu sandungan. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau berkata-kata kepada suami itu tolong jaga ibu. Serius ini saya ngomong ini. Nanti kita bahas poin-poinnya ada nih di dosa-dosa berikut. Suami juga siap-siap. Besok saya pulang. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, teguran keras. Tapi percayalah, kata-kata keras Yesus ini tidak membuktikan bahwa Yesus tidak cinta Petrus. Amin. Kadang-kadang orang lihat pendeta khotbah keras karena dalam khotbahnya, hei setan, langsung bilang pendeta bahaya. Loh,
Yesus ngomong iblis. Bukan asal bunyi ini. Karena memang Petrus perlu dikasih tahu. Lu punya model, ini setan kuasai lu. Saya ini pendeta yang paling banyak mengeluarkan kata ini. Kalau pas memang kondisinya harus omong-omong. Masa sudah sembah berhala begitu macam kita masih bilang anak Tuhan? Anak setan kau. Kau hidup sinkretisme, percaya buntiana, swangi, arwah. Kau anak Tuhan dari mana? Iblislah bapamu. Amin. Jadi jangan bilang itu kita benci, salah. Kadang-kadang ada orang yang sok beretika, tapi dia sedang antar orang pelan-pelan menuju neraka. Karena dia tidak berani menyatakan yang salah dengan tegas. Dia bujuk-bujuk pelan-pelan. Masuk sudah, neraka sudah tunggu. Mendingan kita cut sungguh-sungguh supaya jangan salah langkah. Amin. Hidup sudah selingkuh, putar tipu sana sini. Lalu kita tetap berkata anak Tuhan. Setan tipu kau tuh. Amin Bapak Ibu terkasih. Nah, malam ini poinnya adalah kita hati-hati kalau mau protes ini itu. Jangan sampai kita bersungut-sungut dan tanpa kita sadari kita sedang mengkritisi Tuhan Allah. Itu bahaya. Yang kedua dari ayat 5. Dari bilangan 21 dikatakan mereka bukan hanya berkata-kata melawan Allah. Berkata-kata melawan Allah dan siapa? Musa. Dosa kedua, berkata-kata melawan hamba Tuhan. Saudara, jadi orang Kristen harus tahu. Di dalam dunia ini Allah memberikan otoritas atau wewenang kepada orang-orang tertentu atau lembaga tertentu, dan itu jangan melawan mereka. Contoh pemerintah. Kita disuruh hormat pemerintah. Amin. Roma 13 ayat 1 sampai seterusnya. Mana ada pemerintah yang tidak dipilih Allah? Termaksud pemerintah yang bukan beragama Kristen. Saudara jangan salah. Bahkan kalau kita di kota-kota Kristen, tidak ada lagi pejabat Kristen yang siap memimpin. Tuhan pakai agama lain biar kita malu. Dikasih kesempatan tidak memimpin bertobat, Tuhan pakai orang lain. Dan kalau orang sudah dipilih, hormat dia, kata Alkitab. Roma 13 mulai ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Ya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Betul. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Pemerintah seluruh dunia, seluruh Indonesia, pemerintah di kota Sorong ini, Tuhan yang tetapkan. Pak Sekda ini bukan angkat diri sendiri, Tuhan yang angkat beliau. Amin. Siapa lagi? Kalau dalam rumah, otoritasnya tuh ada di suami. Ibu, itu yang saya bilang tadi, dosa berikutnya ini nih. Secara hakikat, suami dan istri itu tidak ada lebih rendah, tidak ada lebih tinggi. Karena hakikat atau jenis makhluknya sama-sama manusia. Kalau dari jenis makhluk tidak ada lebih tinggi, tidak ada lebih rendah. Tapi soal peran, fungsi demi keteraturan Allah putuskan suami kepala. Maka istri yang baik harus tunduk kepada suami. Amin. Efesus 5 ayat 22 bilang apa? Hai istri, tunduklah kepada suamimu di dalam Tuhan. Istri Indonesia Timur ini beberapa bukan tunduk, tanduk. Dia bukan Roh Kudus, roh kerbau. Mau orang NTT bilang tonggo. Tonggo tuh ya tanduk. Suka banget tonggo. Tidak hormat suaminya. Kadang-kadang di depan orang dia cara teriak suaminya tuh, aduh kayak suami ini orang tidak ada harga. Kau baca Alkitab tidak? Tuhan kasih otoritas khusus di pribadi yang bernama suami. Banyak suami selingkuh dan suka ke tempat pelacuran gara-gara begini. Di rumah dia tidak mendapatkan
hormat dan kelembutan, sapaan atau sambutan yang menyejukkan hati itu dia tidak dapat di rumah. Kalau di tempat pelacuran dia dapat. Baru dari jauh mbak sudah panggil, Mas. Itu tuh pai tua jalan. Karena mbak panggil dia tuh, aduh penuh damai sejahtera, seperti baru bulan Mei tapi kayak sudah Natal, damai di hati, damai di sorong. Karena cara panggilnya, dandanannya juga bagus, lipstik kombinasi dengan baju pas. Di rumah nih darah Yesus berkuasa. Cara panggilnya sudah tidak enak, dandanan pun kayak tentara pemberontak. Iya kan? Jadi kasihan ya kalau mbak di tempat pelacuran panggil Mas. Enak kan? Ini pun tidak. Why? Datang bantu kasih makan babi di sini. Cerita politik putar balik kok tidak ada hasil sama sekali. Dia menang juga kau dapat uang. Okta pembapa babi sudah berteriak tuh. Aduh kasihan loh. Mbak lembut, mama model kayak Tarsan begini. Makanya kalau ada lagu rohani, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan. Bapak bilang lebih baik 1 hari di tanpa prostitusi, lebih tenang. Mbak di sana lipstik juga pas, bagus. Di rumah punya nih, kalau pakai buru-buru mau kumpul keluarga, saudara mau nikah, gosok terlalu cepat, gigi 4 kena ada. Orang pikir mulut darah laki pukul, padahal tidak, dia tarik sendiri, kena sendiri. Hancurkan kuasa kegelapan ya. Jadi ada orang-orang, di rumah ada orang tua, anak-anak muda. Salah satu kunci berkat supaya kau bahagia dan panjang umur selagi masih di dunia, hormat orang tua. Anak-anak Kristen tolong ya, saya pernah ditelepon oleh orang tua tertentu dan berkata, Pak Pendeta saya tidak mau anak saya melayani lagi dengan Pak Pendeta. Saya tanya ada ajaran yang sesatkah? Tidak Pak, dia di gereja hebat, di pelayanan hebat, lompat sampai mau tembus plafon semua. Tapi di rumah kami 1 kata dia 1000 kata. Nah ini dia, saya harap tidak ada anak-anak muda sorong begitu ya. Kalau kau mau hidup diberkati, hormat orang tua, jaga kata-katamu kepada orang tua. Itu juga diberi otoritas. Dari 10 hukum itu, hukum 1 sampai 4 itu vertikal. Tuhan dengan kita, jangan ada padamu Allah lain, jangan buat patung berupa apapun untuk disembah, jangan sebut nama Tuhan dengan sembarangan, ingat dan kuduskan hari Sabat, itu vertikal. Tapi 5 sampai 10 horizontal. Dan nomor 1-nya adalah hormatilah ayah dan ibumu. Itu hukum yang penting supaya panjang umur, bahagia. Itu salah satu keran berkat selagi kita menumpang di planet ini. Jangan berharap kau diberkati kalau kau tidak tulus dengan orang tua, kau tidak hormat orang tua. Lu mau kerja, buka bisnis ini itu, yang ada cuma rugi sial, rugi sial. Mungkin 1-2 bulan dapat untung, tapi sisa yang berikut tuh bocor sampai utang penuh. Dengar saya omong, saya sudah lihat banyak anak kurang ajar. Nasibnya kayak begini, tidak tulus sama orang tua. Dia sudah nikah, sudah ada penghasilan. Bukan ingat orang tua, tidak ingat. Orang tua itu tidak minta. Saudara pergi ke rumahnya dengan tangan kosong. Beda dengan saudara pergi bawa pisang 1 sisir. Itu pesannya beda loh. Tahu usah banyak pesan atau bawa gulai kah, bawa soto kah, itu beda. Ini sudah pergi
Tidak bawa apa-apa lagi, pinjam duit lagi, sial. Anak sial. Kita kalau sudah nikah, tolong balas walaupun dia tidak minta. Orang tua omong ikut. Pacaran dengan siapa, bawa ke rumah, orang tua lihat dulu. Dia tuh, kamu belum pernah ada di posisi dia, dia sudah lewat posisi kau. Dia sudah tahu tuh laki-laki punya raut wajah, dari alis mata saja ketahuan. Ini jahat atau saya tidak tahu orang tua di Papua ya. Kalau di NTT itu dia bilang, bawa dulu mama lihat. Pas pulang dia bilang, dari itu laki-laki punya muka KDRT. Percaya, kau tanda saya pemuluh. Itu laki-laki muka kayak polisi-polisi India, Tuan Takur, lu habis. Lu habis. Oh, udah cinta ma, udah cinta. Lu dengar mama. Lu belum ada di posisi mama, mama sudah lewat. Mama punya mantan kayak begini dulu, lihat bekas luka nih, dia yang hantam mama. Makanya mama pilih bapak. Haleluya. Mama dapat bapak nih, baru mama tenang. Dengan mama punya mantan tuh, verban sini buka, pindah di sini, buka, pindah di sini. Dia hantam. Tapi tetap ngotot, paksa nikah, oke. 5 bulan kemudian datang pakai helm. Dari luar dia belum buka. Buka datang tuh verban semua. Nah, gara-gara apa? Tuan Takur. Tuan Takur pukul. Kan mama sudah bilang. Jadi anak-anak, kau pemain baru, kau bisa lebih dengar itu laki-laki yang baru ketemu dengan kau 3 bulan daripada orang tua yang mengandung kamu 9 bulan, ya. Kau buang air di pangkuannya, di dadanya, dia urus kau tidak hitung-hitungan. Kau tidak dengar dia, kau dengerin setan satu buat apa? Ini orang tua yang putus kayu batu, istilah kami di NTT. Dia putus kayu batu urus kau. Itu artinya habis-habisan, gila-gilaan. Sampai dia rela lapar, tidak makan, masuk angin. Supaya lu tetap tampan, tetap cantik, tetap pintar, tetap bersih di sekolah. Makanya kenapa di perjanjian lama untuk zaman Musa loh ya. Ini zaman Melatok dan kawan-kawan. Kalau zaman Musa mati loh. Kalau kita kalau zaman Musa ini mati orang kayak begini. Kalau kata-kata salah dengan orang tua kasih mati. Benar. Keluaran 21 ayat 15. Supaya saudara tahu. Hukumannya tidak main-main. Berani kau ancang-ancang, ini saya hantam mama, oh lu cari mati, habis kau. Siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Ayat 17. Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Bahkan ketika orang tua sudah bicara, kau berhenti mabok sudah. Kamu tidak dengar buat anak-anak laki-laki. Saya tidak tahu di anak perempuan juga kalau sampai minum mabok, saya tidak tahu lagi. Zaman perjanjian lama tuh kalau dikasih tahu tidak bertobat, itu Musa bilang bawa anak itu ke seluruh kota, bawa keluar kota, satu kampung lempar kasih mati dia. Pernah baca ayatnya? Saya justru lupa di mana ini. Ulangan 21 mulai ayat 20 mungkin ya, coba. Ulangan 21 ayat 20. Silakan baca aja, tidak apa-apa. Dan harus berkata kepada para tua-tua kotanya, anak kami ini degil dan membangkang. Ia tidak mau mendengarkan perkataan kami. Ia seorang pelahap dan peminum. Ini anak kurang ajar sekali. Ya, ini anak-anak bukan kepala batu nih, kepala angin. Batu masih bisa dibaca, angin tak dapat membaca. Tahu-tahu kasih tenggelam kapal laut ya. Kemudian, lalu apa? Selanjutnya apa nih? Anak kurang ajar satu nih. Dengar ini. Maka haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu sehingga ia mati.
Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu, dan seluruh orang Israel akan mendengarkan dan menjadi takut. Bapak Ibu, ini kalau diberlakukan di Sorong, berapa anak sudah mati? Atau di Manokwari yang katanya kota Injil, tapi pemaboknya banyak sekali. Wah, habis itu. Kita punya anak, kita melahirkan hanya untuk dibunuh semua. Itulah makanya 1 Korintus 15 ayat 33 bilang, pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik. Ya, mungkin orang tua pendeta sudah ajar bagus, tapi dia keluar nih yang bergaul salah, yang balik datang yang hancur. Dan otoritas yang lain adalah Allah kasih kepada hamba Tuhan. Amin. Poin kita adalah bahwa mereka berkata-kata bukan hanya melawan Allah, tapi melawan orang yang diberi otoritas. Dalam hal ini Musa yang adalah hamba Allah. Jemaat, Anda kalau tidak tahu apa-apa, jangan suka omong nama pendeta di belakang-belakang ya. Kalau kau cinta pendeta dan kau mengerti penjelasan saya ini, ada apa-apa, tolong di bawah 4 mata. Jangan suka-suka kau omong di belakang-belakang yang tidak jelas. Tidak boleh itu. Alkitab berkata, pemimpin-pemimpin itu harus ditaati karena mereka berjaga-jaga atas jiwa kita. Pernah baca Ibrani 13 ayat 17? Ibrani 13 ayat 17. Jangan sembarang omong hamba Tuhan. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Makanya Bapak Ibu tadi di acara seminar ada seorang ibu dari GKI ya. GKI di Sorong sini hadir dan melakukan tanya, Pak Pendeta, ini ada hamba Tuhan khotbah, lalu katanya ada oknum pejabat hadir. Pendeta khotbah keras tentang jangan korupsi. Mungkin pejabatnya itu pelaku. Tersinggunglah. Maka dia pergi kepada pendeta, dia bilang jangan undang pendeta itu lagi ya. Lalu ibu itu tanya, kalau menurut Pak Pendeta Mel itu bagaimana? Langsung saya jawab apa? Tadi yang ikut seminar, saya bilang pejabat itu cari mati. Itu jawaban saya tadi. Biar kau pejabat, kau diberi otoritas, tapi dengan hamba Tuhan jangan anggap enteng. Sebab hamba Tuhan punya fungsi itu seperti saya sudah sampaikan, dia mengawasi pejabat. Raja Daud berzina, yang tegur Nabi Nathan. Ahab sembah berhala, yang tegur Elia. Amin. Herodes selingkuh, yang tegur Yohanes Pembaptis. Jadi hamba Tuhan itu hadir seperti Pak Sekda tadi bilang, itu berjejaring, bersinergi, kerjasama dengan porsi sebagai orang yang diberi otoritas. Ada ayat bilang hormat pemerintah, tapi ada ayat bilang hormat hamba Tuhan 2 kali lipat. 1 Timotius 5 ayat 17. Perhatikan. Panatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Hamba Tuhan tuh hormat 2 kali lipat. Makanya waktu mereka berkata-kata lawan Musa, bagi Tuhan itu kurang ajar sekali di mata Tuhan. Ya, dan masih banyak data lain lagi yang membuktikan hamba Tuhan harus dihormati. Ya, kalau mau omong nama hamba Tuhan, ya silakan saja. Tetapi saksinya harus jelas. Alkitab bilang ada saksi tidak, ada bukti tidak. Kalau tidak ada jangan asal bunyi. Ya, tapi ini juga perlu saya tekankan ya. Semua ini, baik pemerintah, baik orang tua, baik suami, baik hamba Tuhan, ini semua diberi otoritas. Tapi penghormatan kita kepada mereka sepanjang mereka tetap ada dalam otoritas itu. Dalam Tuhan. Kalau sudah di luar Tuhan, jangan hormat mereka. Ulang ya. Hormat mereka ya, yang kepada mereka diberi otoritas itu memang tanpa batas. Tapi taat mereka ada batas. Ya, contohlah kalau suami
Suami memang betul hormat suami. Bapak-bapak tadi waktu ngomong poin hormat suami, bapak-bapak menatap saya dan berkata, pendeta ini benar-benar diutus. Tapi saya perlu beri penekanan. Hai bapak-bapak atau suami-suami di kota Sorong, Papua Barat. Anda dihormati sepanjang Anda bicara di dalam otoritas Tuhan. Kan ada suami yang larang istri pelayanan kan? Ini suami setan. Kau punya istri pergi pelayanan, salah di mana? Kau punya istri ikut doa puasa menjadi pendoa demi keutuhan keluargamu. Ada loh suami yang overproteksi sampai akhirnya yang untuk Tuhan juga dia larang. Tapi ibu-ibu jangan juga saya omong begini saudara pakai konde yang besar kayak bokor bacicak. Sambil berkata, ini memang diurapi Allah. Ibu, betul pelayanan doa, tapi di rumah beres dulu. Ada ibu yang aduh suaminya pergi ke kantor tuh, itu baju tuh kayak kertas tisu tuh. Karena istrinya bilang, saya sibuk pelayanan jadi tidak sempat gosok. Istri begini, turunan genderuwo. Urus semua beres dulu, suami punya makan, minum, teh, kopi, kue. Baru minta izin suami, papa kami ada kegiatan doa puasa. Nah suami yang sudah mengerti firman pasti dia izinkan. Banyak suami tidak izinkan karena terlalu hebat berdoa, hebat pelayanan, rumah tangga tidak diurus. Anak punya ingus tuh naik kayak lambang Nike itu lah. Anak tarang, mama haleluya anak ingus. Mama haleluya sudah keren, tapi cek anak punya ingus. Kita ngomong fakta di lapangan loh. Suami pulang kantor, dia tidak ada. Karena sementara suami di kantor, lagi rendam pakaian. Lagi rendam pakaian, mau cuci, orang telepon, dia speaker. Halo bagaimana? Kita ada pelayanan di Biak, mau ikut? Oke. Tidak cepur lagi, tidak jemur, langsung berangkat ke Biak. Suami pulang, lihat kok ini pakaian masih rendam, busa tinggi mau mati. Sayang posisi Biak. Dalam rangka bagi kemuliaan Allah. Tapi kau cuci kasih habis dulu. Ini langsung Biak, saya yang jemur. Istri begini ini pulang taruh rinso lagi baru kucak dia lagi. Kacau sekali. Tapi di sini tidak ada ya, ibu-ibu di Sorong nih wajah-wajahnya wow. Hanya Tuhan yang tahu. Haleluya. Kekasih-kekasih Allah. Jadi kita hormat pemerintah juga Bapak Sekda ya. Selama pemerintah bekerja sesuai firman Allah. Kalau tidak ada demo turun. Harus. Itu pemerintah-pemerintah yang tidak takut Tuhan tuh. Makanya tadi Om Leong bilang, Opa Leong bilang, kita mesti doa buat pemerintah supaya yang tukang bersinah bertobat. Kalau ada pemerintah, pejabat, oknum, jalan dinas itu, di kamar hotel itu lumba-lumba betina sudah di situ. Itu dia peluk sampai ayam ke koreo tuh. Oh iya ini kita harus bicara Bapak. Banyak pejabat dulu belum ada uang, belum ada pangkat, belum ada kedudukan, setia sama istri. Ya, istri doakan dia putus kayu batu, ibadah sungguh-sungguh, mulai ada duit, ada pangkat, ada kedudukan, dia tidak teladani Yusuf, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego yang notabene dikasih jabatan tetap karakternya karakter Tuhan. Ya, godly karakter. Tapi ini tidak. Waduh. Mulai goyangannya kemana-mana, kancing buka terus. Maka setuju itu pohon kelor. Dia pun ada tuh sama ke kebun kelor. Kelor di Sorong bilang apa ya? Oh kalau kami di NTT marungga. Aduh mulai goyangannya mulai aneh.
Termasuk pendeta loh. Jangan, Bapak tenang, saya hantam yang kita juga. Jadi begini, jangan pikir bilang pejabat kita kasih ingat lalu pendeta lolos. Oh tidak, pendeta juga ada yang STNK, sudah tua nakal kembali. Kalau kita ini minta maaf ya, nakal baru jadi pendeta. Banyak sudah jadi pendeta baru belajar nakal. Kita hormat hamba Tuhan itu sepanjang dia bertindak sesuai teras. Di luar itu tegur dia. Ada pendeta juga kan mata duitan. Ada pendeta juga gila perempuan. Yang tadi malam saya khotbah. Oma-oma susah dia tidak tanya beban. Tapi kalau janda terang benderang dia tanya ada masalah. Asal janda langsung tanya masalah. Kacau ini pendeta. Ya saya harus ngomong ini. Saya tahun lalu tuh saya pusing karena ditelepon berapa banyak pendeta tumbang semua. Pendeta-pendeta yang ada yang terkenal juga. Aduh saya pusing. Saya bilang, kenapa nih kawan-kawan pendeta mulai gila begini nih? Bilang karunia pelepasan. Lepas bukan lepas setan, lepas orang pempakian semua. Ini karunia pelepasan apa maksudmu? Pendeta iblis juga model begini. Sorry, ini Bapak Sekda ini kita omong di posisi pas. Iya, gara-gara dulu karena sudah mulai terkenal jadi star syndrome, sudah mulai sok-sok bikin diri kayak selebritis gitu, jadi mulai bodok. Dia kira dia hebat. Kita harus tahu diri dong, kita cuma budak. Kita kan tidak pernah cari popularitas, Tuhan promosi ya ikut aja. Tapi tetap naik bersama sikap hati yang sama. Hati hamba, submit, penaklukan diri pada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tapi kalau memang hamba Tuhannya hidup lurus-lurus, jaga saudara punya mulut. Kalau dia hidup bengkok, itu pun ada aturan. Tegur dia di bawah 4 mata. Amin. Tegur dia, dekati dia. Ya siapa tahu Tuhan buat dia bertobat. Toh? Jangan buru-buru pergi gosip. Kalau dia sudah bertobat, cukup sudah. Begitu ya, siapapun. Nah itulah dosa kedua. Yang pertama berkata-kata melawan Allah. Yang kedua berkata-kata melawan Musa. Atau orang yang diberi otoritas atau hamba Allah. Yang ketiga, dosa ketiga yang ada di ayat 5 dari bilangan 21 itu, tolong baca sekali lagi dulu, saya mau kasih penekanan di situ. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk mati di padang gurun ini? Dosa ketiga adalah protes jalan Tuhan. Keluar dari Mesir, padang gurun, itu Tuhan yang tunjuk semua. Bukan Musa angkat diri, ayo lihat sini. Tidak, Tuhan yang bilang, bawa mereka lihat sini, bawa mereka lewat sini. Jadi ketika mereka protes padang gurun, mereka protes jalan Tuhan. Jalan Tuhan bagi kita sekarang ini banyak Bapak Ibu. Yang tadi sudah saya singgung-singgung itu ya. Dalam rumah tangga itu ada jalan Tuhan. Ya, anak kepada orang tua itu jalan Tuhan, hormat. Ya, hidup jaga kekudusan itu jalan Tuhan. Kita jangan bilang selamat karena anugerah lalu kita sembarang. Kudus itu jalan Tuhan. Wajib hukumnya kamu kudus. Kalau ada orang tidak jaga kekudusan, Anda tidak, bukan saja menolak hamba Tuhan, Anda memang menolak Allah yang telah memberi Roh Kudus dalam diri kita. Makanya dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7 dan ayat 8, ayat 7-nya bilang begini, ya 1 Tesalonika 4 ayat 7 dan 8. 7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Ini jalan Tuhan ya, tidak bisa kompromi, tidak boleh serupa dengan dunia. Kalau Anda tolak ini, apakah tolak manusia? Bukan, tolak Tuhan Allah. 8. Karena itu,
Siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Iya, rumah tangga harus kudus, masa muda harus kudus, pelayanan harus kudus, pejabat harus jaga kekudusan. Karena ikan itu busuk dari kepala duluan. Kalau tidak jaga kekudusan Tuhan dalam hidup, sekali lagi, itu adalah benteng yang sudah hancur, bencana mulai datang beramai-ramai dalam hidup kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, jemaat di kota Sorong yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi jangan protes jalan-jalan Tuhan. Sebab kalau protes jalan Tuhan nanti kita yang susah. Amin. Jalan-jalan Allah itu Allah berikan kepada kita dengan tujuan supaya hidup kita terus berkenan. Kita tidak boleh jadi serupa dengan dunia. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Serahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati, kata Paulus kepada jemaat di Roma. Kita jangan jadi Kristen bunglon. Jadi Kristen itu ikan laut. Kalau bunglon kena di mana warna begitu? Kuning dia kuning, merah dia merah, hijau dia hijau, abu-abu dia abu-abu, coklat dia coklat. Di gereja, di pelayanan, di KKR dia bisa menyembah Allah, tapi di luar dari mulut yang sama dia bisa maki orang. Itu harus hati-hati. Kalau ikan laut, sekalipun ambil dari laut, tapi kalau goreng ikan tetap siram garam. Kenapa? Dagingnya tidak otomatis asin sekalipun dia dari laut. Kita di dunia ini, dunia tambah jahat. Tapi anak-anak Tuhan harus bercahaya. Seperti bintang-bintang kata Alkitab. Itu jalan Tuhan bagi kita. Jadi jangan protes jalan Tuhan ya. Atau jangan protes firman Allah. Sebab siapa protes firman Allah, Alkitab berkata kamu akan tanggung akibatnya. Jadi khotbah yang disampaikan ini, Tuhan sedang kasih tahu jalan-jalan Tuhan. Untuk rumah tangga begini, untuk masa muda begini, untuk seorang suami begini, untuk seorang istri begini, untuk seorang hamba Tuhan begini. Jangan protes firman Allah yang sudah dinyatakan dengan bukti yang jelas dalam pimpinan Roh Kudus. Jangan protes, protes cilaka. Amsal 13 ayat 13. Ayat itu mengingatkan kita ya, bahwa kalau tidak hormat firman Allah, itu konsekuensinya tidak main-main. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasan. Saya bersyukur ya, saya khotbah di Sorong ini. Sejauh mata memandang, saya lihat kiri kanan di gedung ini, gedung yang megah ini. Tidak ada orang tidur loh. Di beberapa kota tuh saya mesti darah tinggi gara-gara tidur. Pendeta ada khotbah mau kasih tahu jalan Tuhan, tidur. Tidur, benar-benar tidur ini sampai keluar dari barisan. Maksudnya kan kursinya ada barisan. Dia sudah tidur sampai keluar. Saya khotbah di GBI di Surabaya. Saya bilang, luruskan barisan dulu. Kau keluar sudah terlalu jauh tuh, luruskan. Kita hamba Tuhan ada kasih tahu jalan-jalan Tuhan. Tapi jemaat di Sorong terima kasih ya. Sebab kalau meremehkan firman tanggung akibat masalahnya. Tapi ada yang begini, ada yang begini. Dia tidak mengantuk, mata menyala. Dia mata menyala. Tapi dari rumah tuh dia sudah kunci hatinya. Untuk hal-hal tertentu, ibarat di hati ini ada banyak ruangan, dia sudah tutup. Kalau dia bahas selingkuh saya kunci. Kalau bahas sampai mabok saya tidak peduli. Kalau dia bahas korupsi saya kunci. Kalau dia bahas gosip saya kunci. Karena dia mau dengar yang lain. Kalau dia omong lucu, itu baru betul. Tapi kalau dia tegur dosa saya kunci. Orang begini pun jenis orang yang akan kena musibah karena Anda tidak mau dengar jalan-jalan Tuhan. Seperti di zaman Zakaria. Ada orang-orang yang kayak begini, Tuhan sampaikan firman melalui hambanya, mereka bikin tuli diri, bikin keras hati, lintangkan bahu, dan lain sebagainya. Zakaria 7 mulai ayat 11, sebagai pembanding, perhatikan. Tetapi mereka tidak mau menghiraukan,
Dilintangkannya bahunya untuk melawan dan ditulikan telinganya supaya jangan mendengar. Ini orang-orang jahat sekali, tidak mau dengar jalan Tuhan. Ya. Kemudian ayat 12. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu amril, Wow. supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaran para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu datang murka yang hebat daripada Tuhan. Datang murka yang hebat. Saudara yang suka bikin tuli diri, saudara punya mata menyala, puji Tuhan. Tapi ini sekarang masalahnya, siapa punya hati yang terbuka? Sungguh-sungguh saya tidak tahu. Saya hanya memberi warning supaya jangan sampai ada orang yang kunci-kunci hati di sini. Murka pasti datang. Dengar Bapak Ibu, murka datang. Nah, murka datangnya Anda mau lari kemana? Mau lari ke Pasekda? Mau lari ke ketua PGPI? Maksudnya mau lari kepada manusia? Kami itu ada waktu di mana handphone mati, quality time, istirahat, tidak mau diganggu. Lari ke keluarga, keluarga juga bosan. Kau terus. Datang leher miring pinjam uang, kau terus. Pendeta terbatas, pejabat terbatas, kerabat juga sudah terbatas. Telepon teman, posisi Raja Ampat. Aduh, tidak bisa ketemu. Kamu lari kemana? Kiri kanan sudah, mau lari ke atas. Inilah salah satu sifat Allah yang perlu diketahui. Allah itu bukan cuma suci, Allah itu adil. Kalau saudara dipanggil, saudara bikin tuli diri, Anda panggil kembali, Tuhan bikin tuli diri. Coba lihat ayat 13-nya. Seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil, demikianlah aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil. Hati-hati, Firman Tuhan semesta alam. Hati-hati. Kalau dia panggil bilang bertobat, bertobat. Dia panggil bantu orang, bantu orang. Dia panggil beribadah, cepat. Jangan Tuhan panggil Anda bikin tuli, tapi berharap kalau Anda panggil, dia cepat dengar. Ini yang Tuhan Allah siapa, yang ciptaan siapa? Kok jadi kau yang kayak bos? Dipanggil lambat, tapi berharap, ayo cepat. Aduh, saya yang Tuhan Yesus. Saya injak kau di perempatan situ. Dia kalau panggil, mau cepat. Tuhan panggil lambat sekali. Tuhan bilang berhenti mabok. Tunda-tunda, berhenti selingkuh, belum mau. Nanti sudah selang infus, sudah mau mati, Bapak di sorga, Bapak di sorga. One day the door to be closed. Satu hari pintu akan ditutup. Anda berteriak sampai mati, Yesus tutup pintu dan berkata, aku tidak kenal kau. Kau panggil sampai mati. Jadi kalau sekarang kalau dia panggil, ayo bertobat, lebih baik datang. Dosa keempat. Ini baru bahas dosa saja sudah begini lama. Ada 4 soalnya. Poin pertama kan masih seputaran dosa mereka. Dosa keempat di terakhir tuh mereka bilang, terhadap makanan yang hambar ini kami telah muak. Itu mereka protes apa? Mana surgawi. Pertama melawan Allah, kedua melawan hamba Allah, ketiga protes jalan Allah, yang keempat menghina berkat Tuhan. Saudara kerja pendapatan berapa, masuk di kamar berlutut, Tuhan terima kasih, sisihkan perpuluhan. Jangan sisakan, sisihkan. Subelanja putus kayak batu, ini sisa bawa pergi gereja. Oh jangan, sisihkan. Amankan 10%, itu bukan kau punya. Saudara punya tuh cuma 90. Untung Tuhan minta cuma 10. Kalau Tuhan minta 50, mati kita. Bayangkan kalau dia rubah ayat, bawa 50. Itu menuju kotak persembahan, tuh leher miring semua. Kita kerja putus kayu batu 1 bulan nih. Semua kasih di gereja nih. Jadi, dengar. Kalau dia masih minta 10, taat. Bukan dia miskin. Dengar. Dia punya langit dan bumi. Dia sedang melatih kita untuk takut akan dia. Dimulai dari perkara kecil, yaitu keuangan. Kalau masalah uang saja kita tidak takut sama dia, yang lain kita lebih hancur. Amin Bapak Ibu. Iya. Jangan hina berkat Tuhan. Dapat berkat berapa bersyukur.
Nanti setiap perkara kecil baru dia tambah perkara besar. Amin. Itu 4 dosa itu. Saya mau omong nanti tambah panjang lagi. Yang berikut, yang kedua, poin besar pertama dengan 4 cabang. Itulah pendeta ya, paling pintar bikin cabang. Ini bukan sengaja, memang teksnya tidak bisa dihindari. Harus dieksposisi atau dieksegesi. Yang kedua adalah gara-gara dosa itu Tuhan hukum. Hukumannya apa? Ayat 6. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Itu upah dosa. Tuhan suruh ular keluar pagut. Tuhan itu Bapak Ibu berkuasa atas apapun. Ini ular lagi main-main satu keluarga, Tuhan keluar hantam mereka dulu. Nyamuk ada diam-diam tuh, tulah nyamuk Tuhan nyamuk semua keluar, penuhi Mesir. Supaya Firaun keok. Dia bisa perintah ular, perintah nyamuk, perintah lalat, perintah belalang. Yunus lari-lari, ikan berenang-berenang, telan. Kau yang paling besar itu. Mereka buang siapa saja dari situ, telan. Itu yang ada majelis di NTT mabok khotbah salah tuh. Saudara-saudara, haleluya. Kalau kita melihat firman Allah, haleluya. Wih, ngeri loh kalau di sana. Saya tidak tahu, di Papua ini kan orang baik semua ya. Yang paling rusak NTT. Khotbah, pimpin ibadah rumah tangga. Haleluya. Saudara-saudara, saya mau ingatkan kita supaya jangan coba-coba tinggalkan pelayanan. Jangan coba-coba. Ingat Yunus, ikan begitu besar, Yunus telan. Haleluya. Ingat itu, ikan begitu besar, Yunus telan. Jemaat bilang, Pak Majelis, periksa kembali dulu. Itu yang benar siapa, yang telan siapa. Lu tidak usah omong, lu diam. Bayangkan saja. Orang bayangkan itu ikan punya besar kayak konsistori. Itu Yunus, itu bukan ikan kembung atau ikan sarden yang pakai terigu jadi satu kali telan. Ikan besar. Yunus telan, terbalik. Ikan telan Yunus, mabok punya kerja, Yunus telan ikan. Kacau. Saudara, Tuhan bisa perintah apapun. Badai, gelombang, ribut, Tuhan Yesus bilang, diam, tenang. Badai diam. Kadang-kadang nyamuk lebih taat kepada Tuhan daripada orang. Nyamuk, lalat, ular, keledai yang hadapi Bileam. Binatang apa sih Tuhan mau panggil jadi? Saudara bersyukur kalau Tuhan panggil kita. Sebab kalau kita tidak mau, dia pakai binatang. Yang layani Elia tuh burung gagak loh. Antar roti, daging, burung gagak tuh makan daging. Bisa antar daging dia tidak cicip karena Tuhan suka tahu, lu cicip saya patah kau leher. Maksud memang tidak ada dia. Ini saya berimajinasi saja. Perintah surga itu jelas, kau bawa ke sama Tuhan, kau korek-korek di jalan. Saya bunuh kau dan keluarga semua. Kau pun telur saya kisi pecah semua tuh. Saya burung gagak antar roti daging. Anda lihat itu. Amin. Yesus masuk Yerusalem. Orang taruh daun palem, kayu, kain, menunggangi keledai muda. Orang berteriak, Hosana bagi anak Daud, diberkati dia yang datang dalam nama Tuhan. Rohaniwan, iri hati semua bilang apa? Yesus, suruh mereka diam dulu. Yesus bilang, hei, mereka diam, batu-batu berteriak. Saudara tidak puji Tuhan? Tuhan bisa pakai binatang, pakai batu. Kalau Anda tidak mau pelayanan, jangan heran kalau singer itu kambing semua. Artinya nanti.
Pemusik tuh kura-kura semua. Yang khotbah badak. Saudara, kalau Anda manusia tidak mau lagi, kau hati-hati. Yang pegang kamera jerapah semua. Siapa yang bilang Tuhan Allah tidak bisa? Amin. Yang panitia babi semua. Oh, bisa saja. Bisa saja. Ya. Penari tambor untuk kelinci semua. Jadi dengar, saudara, melayani Tuhan itu terlalu luar biasa. Terlalu luar biasa. Yesus lahir, dengar mama, Yesus lahir yang khotbah malaikat, betul? Hari ini telah lahir bagimu, itu malaikat. Yesus bangkit, yang khotbah siapa? Malaikat, dia telah bangkit. Jadi sebenarnya cukup pakai malaikat, penginjilan selesai. Artinya bahwa penginjilan itu pekerjaan terhormat. Jadi kalau Tuhan pakai kita, Bapak-bapak pendeta, jangan jaim. Pelayanan apapun, berapa orang khotbah sungguh-sungguh, beritakan Unjil sungguh-sungguh, baru bimbing 3-4 keluarga, rintis sungguh-sungguh, urus sungguh-sungguh. Jangan mut-mutan, sebentar suka, sebentar lari, sebentar suka, sebentar lari. Hamba Tuhan tidak jelas. Amin. Tidak jelas. Saya dikasih pegang gereja sama istri. Gerejanya sudah berantakan, hancur, sistem semua, keuangan rusak, gedung rusak semua. Saya dan istri bilang, siap. Pemimpin kami bilang, siap tidak ambil uang berbulan-bulan, siap. Jadi semua bagian saya serahkan kembali berbulan-bulan. Dan saya bilang, jemaat, saya punya bagian, saya tabur kembali. Kita harus bangun gereja ini. Melihat itu jemaat lebih gila-gilaan. Lebih gila-gilaan. Ibadah 1 kali tidak muat, orang bikin 2 kali tidak muat, 3 kali tidak muat. Kasih lebar gedung tidak muat, kasih lebar lagi tidak muat. Bongkar baru. Pada jemaat itu menengah ke bawah. Pengusaha jarang ada, tapi jarang. Dan mereka juga punya urusan sendiri. Mereka bukan pengusaha yang sampai bisa kasih ratusan M cuma-cuma, tidak ada. Atau ratusan juta, tidak ada. Dalam waktu 2 tahun terkumpul sekian miliar, gereja berdiri lantai 3. Saya tidak mau heboh di luar, tapi di dalam berantakan. Saya didik istri, didik tim setia. Amin. Karena ini pekerjaan terhormat. Kita tidak cari hormat dari manusia. Kita cari hormat dari Allah. Dan siapa melayani Tuhan dihormati Bapa. Yohanes 12 ayat 26. Tunjukkan ayat ini, Yohanes 12 ayat 26. Kita baca sama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati siapa? Bapa. Jadi kita pelayanan cari hormat dari sorga, bukan dari dunia. Amin. Ini bukan hanya bicara pendeta, semua saudara yang mendukung gembala Anda melayani di gereja Anda masing-masing, termasuk dalam urusan membersihkan gereja. Saudara tahu setiap Sabtu sudah ada ibu-ibu dan bapak-bapak yang lapor kami, Bapak kami mau izin bikin bersih gereja. Wah, hati saya diberkati, khotbah selama ini tidak sia-sia. Jadi tempat parkir kami itu kan pakai keramik juga, tapi keramik kasar. Itu dicuci tiap Sabtu, ibu-ibu. Itu yang ada suami, ada anak, ada urusan sendiri. Ada yang datang bantu susun kursi, ibu-ibu, anak 3. Datang kerja sendiri karena sudah dijamah oleh Tuhan. Masa lalunya terlalu kotor, tidak tahu mau balas apa. Seperti Maria Magdalena dibebaskan dari 7 roh jahat. Maka saudara lihat ketika murid-murid laki-laki berjanji, aku mau setia. Tetapi di salib mereka tidak ada, Maria Magdalena ada. Di kubur mereka tidak ada, ada. Maria Magdalena ada. Dan dia orang pertama yang lihat Yesus bangkit. Kenapa? Dia dibebaskan dari 7 roh jahat. Bapak Ibu, kita bukan hanya dibebaskan dari 7 roh jahat, kita dibebaskan dari neraka. Harusnya kita lebih dahsyat. Akibat tidak hormat,
hamba Tuhan, Tuhan, jalan Tuhan, berkat Tuhan. Mereka dipagut ular, kena hukuman. Jangan sampai kita kena hukuman karena menunda-nunda panggilan Allah. Tapi yang ketiga, Tuhan kasih solusi. Mereka sadar, mereka rendah hati, dan akhirnya solusi datang. Ini sudah mau habis ini. Tenang, beberapa muka. Oh tidak ya. Ayat 7. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Ya. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Ya, lalu Tuhan bilang apa sama Musa? Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Ya. buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup. Ya. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Perhatikan hal terakhir ini, ada yang menarik dari solusi yang Tuhan beri. Solusi yang Tuhan beri kadang-kadang tidak masuk akal. Orang lagi keracunan, dipagut, ini kok hubungan apa ini? Hanya lihat ini patung. Tanya dokter mana pun, ibu dokter yang panitia mana? Ibu dokter, ini hubungannya apa coba ibu? Lagi keracunan, lalu pendeta bilang, lihat sound system. Contoh ya. Contoh, ini kita kasih konteks sekarang. Tatap sound system 3 jam. Sembuh tidak malah mati. Orang kalau keracunan cepat ke dokter, infus kiri kanan, kasih obat ini itu. Kalau yang tradisional, keracunan ular kalau di daerah kami, minum minyak kelapa baru. Itu cepat, dia menolong. Katanya sudah banyak yang keracunan baik dipagut ular atau orang taruh racun di minuman, itu minum minyak kelapa baru, itu langsung minta maaf, dia muntah keluar semua. Ini tidak minum minyak kelapa, tidak apa-apa. Lihat ini patung ular tembaga. Saudara, Tuhan punya solusi, tidak harus masuk akal kita. Dia pinjam perahu Petrus, dia khotbah. Habis khotbah, dia bilang, Petrus bertolak. Tuhan, kami ini dari malam sudah cari ikan. Nah, masuk di logik karena Tuhan Yesus ini beda profesi sama Petrus. Petrus ini anak-anak memang anak pantai nelayan. Yesus ini kan anak-anak mebel. Mebel. Tukang kayu. Ada usaha mebel kecil-kecilan kan. Punya Yusuf diwariskan Tuhan Yesus yang urus. Serius. Nah ini anak mebel. Datang sok tahu soal dunia perikanan dan pantai nelayan. Petrus jagonya. Dan menurut penelitian Anda yang sudah ke Israel, kalau Anda putar-putar 2 jam di Danau Galilea, disuruh tebar jala kan, tidak akan dapat. Kenapa? Siang hari itu ikan di dasar semua. Ikan itu ada malam. Itu pun malam tidak dapat, apalagi siang. Jadi tidak masuk otak. Tapi karena guru yang suruh, ya sudah kami tarik. Tarik sampai mabok. Allah yang kita sembah bukan Allah yang buta dan tuli. Petrus kasih pinjam perahunya, fasilitas cari makan jadi mimbar. Anda yang buka rumah untuk ibadah, kasih mobil untuk pelayanan. Anda dengar ini khotbah. Dia bukan Allah yang buta dan tuli. Tak usah minta, tak usah dikte dia. Dia tahu membalas Anda tepat pada waktunya. Jadi jangan hitung-hitung untung berapa, rugi berapa. Kalau urusan menabur untuk Tuhan, tabur saja dengan sepenuh hati. Anda lihat sorga tingkap-tingkap dibukakan bagi kita. Petrus tarik sampai mabok. Kalau Tuhan suruh apa, ikut saja. Amin. Tidak perlu masuk akal. Ada jenis ketaatan biasa, tapi ada jenis ketaatan namanya ketaatan beresiko. Abraham tinggalkan semua itu. Panggilan menuju mana? Abraham ikut aja, diberkati. Logika saya orang kaya, orang berduit di Ur Kasdim, pindah ke Haran juga masih berduit. Tuhan suruh tinggalkan. Abraham kan 2 kali dipanggil. Saudara-saudara, Tuhan punya solusi itu kadang-kadang tidak masuk akal. Amin. Sama seperti Tuhan Yesus menjadi solusi bagi kita ya. Dan yang berikut, solusi Tuhan itu dalam cerita ini cuma satu. Ular tembaga, titik.
Jangan coba-coba yang sudah keracunan. Bapak bisa ganti ular emas, kau mati di situ. Orang sudah pasang apa, kau ikut saja. Tidak ada jalan lain. Jalannya cuma satu. Ular tembaga. Sekarang kita gali lebih dalam. Melambangkan siapakah ular ini? Yohanes 3 ayat 14-15. Ini melambangkan ini. Mari kita baca sama-sama, perhatikan ayat 14. 1, 2, 3. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Ternyata ini adalah tupos atau tipe penggambaran dari Kristus. Sebagaimana ular itu adalah jalan yang tidak masuk akal. Seringkali banyak orang sekarang juga bilang apa? Berita tentang salib adalah kebodohan. Karena mereka rasa tidak masuk akal. Kristen itu agama, apa agama sembah manusia? Hei, kita bukan sembah manusia. Mereka itu angkat manusia jadi Tuhan. Salah. Kristen itu sembah Yesus, itu Tuhan jadi manusia. Tuhan tuh jadi mimbar juga dia bisa. Dia maha kuasa. Kenapa tidak bisa jadi manusia? Kenapa kau aneh? Tapi ya sudahlah, itu manusia duniawi yang tidak ada roh, selalu melihat Injil sebagai bodoh. 1 Korintus 1 ayat 18 bilang apa di sana? 1 Korintus 1 ayat 18, silakan baca. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Orang lain bilang bodoh, menurut kita itu hebat. Tapi kita gali dulu, kenapa mereka bilang bodoh? Mereka duniawi, mereka tidak ada roh Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Yes. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Betul. Dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Mereka yang kelihatan pintar, hebat, fasilitas dunia, rumah mewah, mobil mewah, tapi mereka tolak Yesus. Mereka tuh orang-orang bodoh tanpa Roh Kudus. Tapi kita pun walaupun biasa-biasa tapi menerima Yesus, Anda orang-orang luar biasa. Amin. Dan yang terakhir, sebagaimana ular tembaga itu hanya satu-satunya jalan, begitu pula Yesus. Dia bukan salah satu jalan. Sekarang banyak pendeta sesat bicara dari mimbar, Yesus hanya salah satu jalan. Ada jalan lain. Ini penghinaan terhadap pengorbanan Kristus di Golgota. Lucu dan sangat menghina kalau dia menjelma jadi manusia, disiksa, menderita sampai mati hanya untuk menjadi salah satu jalan. Itu konyol namanya. Dia bukan salah satu, dia satu-satunya jalan. Siapa yang mau datang pada Yesus malam ini, Anda dipulihkan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Mari kita berdiri, saya selesai.